Quick turn ala Jokowi bikin Fadlizon merongos dan Said Didu meringis. Ditulis oleh Iko Wibowo di siwar.com. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan suara Nina di channel Redaksi TV. Piala Dunia 1974 di Jerman Barat, Belanda datang dengan skuad yang penuh talenta berbekal total football. Dalam tim itu ada si jenius Johan Cruyff dengan nomor ikonik 14 dan ban kapten melingkar di lengannya. 19 Juni 1974 saat melawan Swedia pada menit ke-23. Untuk pertama kalinya sang legenda Belanda itu menunjukkan kepada dunia sebuah gerakan yang kemudian menjadi signature move-nya. Quick turn bagi Anda yang belum pernah menyaksikan atau jika Anda ingin mengingatnya kembali silakan tonton di sini. Gerakan indah itu bukan sekedar unjuk kebolehan seorang pemain, tapi adalah sebuah upaya melepaskan diri dari tekanan lawan dengan cara yang sangat indah, begitu elegan. Itu pula agaknya yang dilakukan oleh Presiden Jokowi saat pemerintahannya dihadapkan pada posisi sulit, posisi terpojok soal penanganan wabah COVID-19. Penderita terus bertambah, walaupun yang berhasil sembuh juga bertambah. Tes, obat, serta APD terus coba dipenuhi, sosial atau physical distancing diterapkan, namun tetap saja ada pihak-pihak yang menginginkan cara penanganan yang ditingkatkan, lebih ekstrim. Mereka menginginkan lockdown atau karantina wilayah. Posisi presiden seakan terpojok karena tuntutan itu juga datang dari sebagian pendukungnya maupun para relawan. Mereka ramai-ramai menuntut lockdown sebagai langkah baru setelah langkah yang selama ini diambil Pak Jokowi dianggap lamban, menyepelekan, dan banyak kekurangan. Tekanan lain jelas datang dari para oposisi. Ramai-ramai menyerang Pak Jokowi, paham salawinya kambuh, menyalahkan presiden dengan sebutan lamban, tidak bertanggung jawab terhadap rakyat, mementingkan ekonomi dibanding nyawa rakyat, hingga tuduhan lebih mementingkan kepentingan kekuasaan. Bahkan seakan membengkang beberapa kepala daerah dengan sembrono sudah menutup diri wilayahnya, sok gagah-gagahan agar terlihat lebih cepat, lebih tanggap, dan lebih mengerti dari pemerintah pusat. Di level nasional, anggota DPR RI Fadlizon termasuk yang paling rajin menyuarakan lockdown. Nge-tweet menjadi salah satu caranya ketika menjalankan salah satu fungsinya sebagai wakil rakyat sekaligus sebagai tukang kompor. Pernah juga beliau mengirim surat terbuka kepada Presiden Jokowi. Pak Zon menyayangkan sikap pemerintah terkait pencegahan dan penanganan penyebaran virus corona atau COVID-19. Saya selalu mencoba mengingatkan pemerintah agar terkunci sejak 12 hari yang lalu, tapi tak digubris. Saya sudah menulis surat terbuka dengan segala argumentasi negeri ini, tapi sedang kehilangan pemimpin. Tulis Fadlizon di akun Twitternya pada Kamis 26 Maret 2020. Dianggap hilang oleh seorang Fadlizon, Presiden Jokowi menunjukkan kepemimpinan beliau dengan sangat nyata, dengan penuh kejutan tapi tepat. Untuk lebih meningkatkan penanganan COVID-19 selanjutnya, Presiden Jokowi memutuskan akan melaksanakan pembatasan sosial berskala besar. Tidak hanya itu, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga meminta pembatasan tersebut didampingi dengan adanya kebijakan darurat sipil. Saya minta pembatasan sosial berskala besar, physical distancing dilakukan lebih tegas, lebih disiplin, dan lebih efektif lagi. Sehingga tadi juga sudah saya sampaikan perlu didampingi kebijakan darurat sipil, kata Jokowi dalam membuka rapat terbatas terkait laporan Satuan Gugus Tugas COVID-19 melalui siaran telekonferensi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin 30 Maret kemarin. Duar, semua kaget, mereka terdiam. Anies Baswedan, sang gubernur DKI Jakarta yang sangat ingin karantina wilayah bergetar. Fadlizon bergetar, Said Didu ikut-ikutan bergetar. Mereka yang mengharap lockdown atau karantina wilayah bergetar berjamaah. Pak Zon buru-buru menolak rencana Presiden Jokowi, terutama terkait penerapan status darurat sipil. Memang harus ditolak darurat sipil, salah pakai aturan, diagnosis salah, pasti obat salah. Tulisnya kembali dalam akun Twitter Senin 30 Maret 2020. Saya heran siapa pembisiknya, sangat berlebihan, tapi tak menyelesaikan masalah, malah cenderung bikin masalah baru, tambahnya. Di saat Fadlizon masih keheranan, ex-sekretaris Kementerian BUMN Said Didu juga ikut menolak rencana Presiden Joko Widodo menerapkan darurat sipil dalam memutus penyebaran wabah corona atau COVID-19. Sudah mulai ada yang ngancam-ngancam, inikah darurat sipil? #tolak darurat sipil. Tulisnya dikutip dari akun Twitternya Selasa 31 Maret 2020.
Corona mengejar nyawa rakyatmu. Pemimpin negara yang normal membantu rakyatnya, tapi Anda malah mengejar rakyatmu dengan cambuk darurat sipil. Ya Allah, lindungi kami dari kezaliman ini. #tolak darurat sipil, tambahnya. Rakyat dikejar corona, pemerintah mau terapkan darurat sipil untuk mengejar rakyat. Sementara di negara lain karena ada corona justru diberikan uang, makanan, jaminan hidup, dan lain-lain. Malang betul nasib rakyat di sini. #tolak darurat sipil, tambahnya lagi. Kembali ke Christian John Olsen, pemain belakang Swedia yang dikelabui dan korban pertama trik ini. Selayaknya gentleman mengungkapkan perasaannya. Saya tak mengerti bagaimana dia melakukannya. Itu adalah rangkaian gerakan yang fantastis, momen paling membanggakan dalam karirku. Aku pikir aku sudah pasti akan mampu merebut bola, namun ia mengelabuiku. Aku tidak merasa dipermalukan, aku memang tidak mampu merebut bola darinya. Cruyff adalah seorang jenius. Lalu apakah Fadlizon dan Said Didu mampu bersikap seperti John Olsen, bersikap kesatria dan penuh respek? Jangan ngimpi. Yang pasti saat ini yang satu merongos dan satunya lagi sedang meringis. Keduanya ngeri pada status darurat sipil.